Shalom Bapak Ibu saudara sekalian dan anak terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam renungan kebaktian rumah tangga secara online, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Seperti dalam penjelasan di awal video, semoga Bapak Ibu saudara sekalian dan anak terkasih sudah persiapkan dan melakukan pujian-pujian Tuhan, doa, pembacaan Alkitab, serta membaca Alkitab. Saat ini kita memiliki tema, yakni pemimpin yang tidak adil menyengsarakan orang yang dipimpinnya. Pemimpin yang tidak adil menyengsarakan orang yang dipimpinnya. Dalam kebaktian rumah tangga secara online, kita merenungkan dari Yohanes pasal 18 ayat ke-33 sampai ke-37. Renungan kebaktian rumah tangga Kamis 25 November 2021. Dasar Alkitabnya yakni Yohanes pasal 18 ayat ke-33 sampai ayat ke-37. Kita sama-sama renungkannya. Itu berbicara pemimpin yang tidak adil menyengsarakan orang yang dipimpinnya. Saya mengundang kita melihat di ayat ke-37. Demikian firman Tuhan. Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Demikian firman Tuhan, Yohanes pasal 18 ayat ke-37. Yang tadi yang kita sama baca dan dengarkan, di mana Pilatus bertanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Pontius Pilatus bertanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, "Jadi engkau adalah raja?" Nah, berbicara raja tentu kita tahu merupakan seorang pemimpin, di mana pemimpin seperti tema kita diharapkan menjadi pemimpin yang bersikap adil. Dengan adil tidak menyengsarakan orang yang dipimpinnya. Nah, ini dasar firman Tuhan dan kembali kepada tema. Nah, bagaimana sih dimaksud pemimpin yang tidak adil? Pribadi, Bapak Ibu saudara sekalian yang terkasih tentu memiliki pemahamannya secara pribadi mengenai pemimpin berbicara apa. Nah, untuk itu saya juga akan memberikan ilustrasi berupa gambar yang terdapat di dalam video. Nah, ada seorang pemimpin. Nah, tentu berbicara pemimpin tidak selalu struktural atau jabatan, tetapi siapapun yang dapat memimpin dirinya secara sendiri atau secara mandiri. Nah, di gambar ini kisahkan ada seorang pria yang marah nih ceritanya kepada seorang perempuan. Gambarnya ini dia kecewa karena proyeknya atau programnya gagal, dan kemudian dia berkata kepada temannya, "Ini semua salah kamu," katanya. "Ini semua salah kamu." Ini kan perkataan dari pria tersebut pada gambar. Apakah yang disebut pemimpin? Seperti gambar ini, sebagai pemimpin, kalaupun ada kegagalan seperti gambar ini, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara sekalian yang terkasih, berkata, "Tidak, ini salah kita bersama." Ini salah satu contoh pemimpin pribadi. Sebagai ayah, sebagai ibu, anak-anak juga demikian. Untuk kemudian kalau ada kegagalan, tidak menyalahkan orang lain, tetapi kemudian bersama-sama mengintrospeksi, ini salah kita bersama dalam tim, dalam satu kelompok. Atau bisa juga seperti ilustrasi ini, bila ada berhasil, tadi kan kegagalan, ini bicara keberhasilan. Gambar ini semua karena keberhasilan saya, kata pria di gambar tersebut. Ini tentu tidak menjadi panutan atau bukan seorang pemimpin. Lalu bagaimana pemimpin yang sebenarnya? Kita lihat gambar berikutnya. Ini semua karena keberhasilan kita bersama. Semua karena keberhasilan kita, bukan satu orang saja. Dengan demikian, tadi awalnya yang berbicara kegagalan, tidak menyalahkan, tapi bersama-sama mengintrospeksi, mengevaluasi bersama-sama, tidak menyalahkan. Begitu juga ketika berhasil, bukan karena pribadinya, tetapi karena keberhasilan kelompok, keberhasilan tim, misalkan seperti itu. Itu bicara keberhasilan. Begitu juga bicara kegagalan. Lalu bagaimana supaya berhasil dan gagal itu? Nah, seorang pemimpin biasanya seperti
apa untuk mengorganisasi atau memimpin kelompoknya pribadi. Ini ada ilustrasi ketiga nih, Ibu Bapak Saudara sekalian terkasih. Ketika ada kebingungan, ketika ada jalan buntu, sebagai pemimpin harus apa sih untuk tidak gagal dan utamanya memperoleh keberhasilan? Dalam ilustrasi seperti gambar ini ada kesulitan nih. Apakah seorang pemimpin seperti ini, seperti gambar? Semua harus dilakukan dengan cara dari saya, tidak boleh protes, misalkan seperti itu. Atau seperti gambar yang ini, mari kita berpikir ide apa yang kita punya. Tentu Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih, ketika mendengar atau berjumpa dengan orang tersebut yang mengajak berpikir, mengajak mencari solusi bersama di tengah-tengah masalah, itu kan menyejukkan, itu kan kemudian membuka ketenangan, kedamaian, agar tidak terburu-buru, agar tidak ada konflik, untuk kemudian tadi balik lagi untuk memperoleh keberhasilan dan tidak ada kegagalan. Nah, dari 3 ilustrasi ini, baik secara gambar maupun secara pemahaman, sebagai pemimpin ketika ada kegagalan, itu bukan salah atau menyalahkan orang lain, tetapi mengintrospeksi secara bersama-sama atau mengevaluasi bersama-sama. Begitu juga ketika berhasil, bukan karena pribadi satu orang saja, melainkan keberhasilan bersama. Itu semua dapat dilakukan, dapat diperoleh karena setiap orang di dalam kelompok itu, dalam tim tersebut berpikir bersama-sama, bukan dengan egois. Harus dengan cara saya, misalkan seperti gambar tadi, harus dengan cara saya, yang lain gak boleh protes. Kemungkinan ini akan menjadi jalan buntu atau bahkan disebutkan bisa berakibat konflik. Ketika ada konflik, pada akhirnya ada kegagalan. Nah, dalam tema kita, kebaktian rumah tangga, kita merenungkan pemimpin yang tidak adil menyengsarakan orang yang dipimpinnya dengan dasar Alkitab Yohanes pasal 18 ayat ke-33 sampai ayat ke-37. Dan kemudian kalau kita mendengar dan membaca tadi di ayat ke-37, Pontius Pilatus bertanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, jadi engkau adalah raja? Nah, berbicara kepemimpinan itu, berbicara raja tersebut, kita mungkin sudah mendengar di dalam pembacaan firman Tuhan pada hari Minggu, di mana ada dasar Alkitab, yakni dari 2 Samuel pasal 23 ayat pertama sampai ke-7. Ada 2 model kepemimpinan. Ada akhirnya yang diceritakan di dalam 2 Samuel pasal 23 ayat pertama sampai ke-7. Nah, dari model kepemimpinan itu ada teladan, ada yang ditunjukkan untuk setiap orang menjadi seorang pemimpin. Khususnya dalam konteks Alkitab menjadi pemimpin agama Yahudi saat itu. Mereka dalam bacaan firman Tuhan Yohanes pasal 18 membawa Yesus Kristus Tuhan kita ke pengadilan orang-orang Yahudi untuk berjumpa dengan Pontius Pilatus di dalam pengadilan, setelah sebelumnya membawanya ke hadapan imam besar Kayafas dalam Yohanes pasal 18 ayat 28. Tuduhan yang disampaikan oleh para pemimpin agama saat itu, imam-imam kepala itu terhadap Yesus Kristus adalah penjahat, dituduhnya nih sebagai penjahat, Bapak Ibu sekalian. Dalam bahasa Yunaninya, kata yang digunakan adalah kakon, kata penjahat itu, yang berasal dari kata kakos. Artinya terjemahkan dengan kata jahat yang memiliki arti ketiadaan kualitas. Jadi tidak berkualitas nih kalau disebut pemimpin yang tidak adil atau pemimpin yang jahat. Bahasa Ibrani tadi kakon, yang artinya tidak berkualitas. Itu kemudian atas pertanyaan, atas cerita dalam Alkitab, konsep pemimpinan itu seperti apa? Nah, kita melihat Bapak Ibu sekalian dan anak terkasih dalam bacaan firman Tuhan bahwa ada pertanyaan dari Pontius Pilatus kepada Tuhan Yesus Kristus, di mana para pemimpin agama kemudian seperti menuduh dan Pontius Pilatus mendengarkan tuduhan, dan kemudian atas laporan dari imam-imam kepala itu atau tuduhan kepada Tuhan kita Yesus Kristus, para pemimpin agama tersebut menuduh Yesus dengan tuduhan penjahat dalam arti moral, penjahat dalam arti moral. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian anak terkasih,
Itulah sebabnya kemudian Pontius Pilatus mengatakan kepada para pemimpin agama dan orang banyak pada saat itu agar menghakimi Yesus menurut hukum Taurat. Nah, ini kayak tadi ilustrasi, ada jalan buntu, bukan dengan pemikiran sendiri, tapi mari kita cari solusi bersama. Nah, ini salah satu positif dari seorang bernama Pontius Pilatus. Kalaupun keputusannya pada akhirnya secara alkitabiah dan secara moral kita tidak menemukan hal positif, dalam arti jelas-jelas Tuhan Yesus tidak bersalah, mengapa harus dijatuhi hukuman salib. Kita kembali kepada pembahasan jawaban para pemimpin pada saat itu, para pemimpin agama atas perkataan Pilatus itu sebenarnya mengagetkan nih Ibu Bapak saudara sekalian yang terkasih. Khususnya dalam Yohanes pasal 18 ayat 31, mereka mengatakan di ayat ke-31 Yohanes pasal 18, kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang. Tujuan dari Yohanes pasal 18 ayat 31 ialah untuk membawa Yesus ke hadapan Pilatus di pengadilan, bukan untuk mencari kebenaran. Sekali lagi, bukan mencari kebenaran dan keadilan, melainkan bertujuan untuk menghukum dan membunuh Yesus dengan menggunakan hukum Romawi. Jadi, Yohanes pasal 18 ayat 31, kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang, tetapi itu tindakan. Mereka nggak mau nih ngebunuh dengan tangan mereka, tindakan dalam arti itu. Tapi dengan tangan orang lain, yakni hukuman Kekaisaran Romawi pada saat itu. Nah, konteks tersebut sebenarnya apa sih yang mereka lakukan? Seperti yang disebutkan tersebut, pemimpin agama membawa Yesus ke pengadilan, tapi mereka sendiri tidak masuk, supaya mereka tidak menajiskan diri karena hendak memasuki masa raya Paskah atau kemudian ada perjamuan dalam tradisi Paskah ketika mereka mengingat bangsa Yahudi keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan menuju tanah perjanjian. Kemudian Bapak-Ibu sekalian, mereka berusaha supaya tidak najis dan tidak masuk ke gedung pengadilan, tetapi merancang tuduhan dan penghukuman yang tidak adil bagi Yesus Kristus. Rancangan itu seperti apa? Jadi ada lobby-lobby nih ceritanya. Ketika Pontius Pilatus mungkin sebelum memasuki ke ruang pengadilan atau Mahkamah Agung, atau kalau konteks Indonesia seperti itu, tetapi mereka tuh nggak mau masuk ruangan di belakang ataupun di luar gedung. Mereka udah bisik-bisik nih ceritanya nih, Bapak Ibu sekalian terkasih, untuk menjelek-jelekan Yesus Kristus di depan Pontius Pilatus. Nah, dalam bacaan firman Tuhan, bagaimana dengan Yesus? Apakah Yesus bukan seorang pemimpin? Ya, tadi kalau kita baca dalam Yohanes pasal 18 ayat ke-37, Yesus bisa kita lihat sebagai pemimpin. Namun dalam bacaan, mari kita lihat Yesus sebagai representasi atau wujud yang dihadirkan atau mewakili orang benar. Orang benar pada saat itu yang dikriminalisasi atau dituduh bersalah. Dalam bahasanya dikorbankan untuk kepentingan tertentu. Jadi Yesus Kristus tidak bersalah, tetapi untuk kepentingan orang-orang pada saat itu. Daripada ada kerusuhan, daripada Kekaisaran Romawi marah, misalkan seperti itu. Jadi kita buat diem saja, misalkan caranya bagaimana? Ya kita hukum saja Rabai atau Yesus Kristus pada saat itu. Cerita ini pemikiran dari orang-orang Yahudi pada saat itu. Yesus merepresentasikan pengalaman orang-orang yang diperlakukan tidak adil. Jadi dalam bacaan firman Tuhan Yohanes pasal 18, secara gambaran umum kita dapat melihat Yesus Kristus sebagai korban ketidakadilan. Dan khususnya dalam kerangka 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan, kita merenungkan juga untuk kemudian sebagai pribadi dapat melihat ada orang-orang nih yang menjadi korban ketidakadilan. Ada orang-orang yang menjadi korban. Atau mungkin saja kita nih, menjadi pelaku yang berbuat tidak adil kepada orang lain. Di dalam kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan dan juga korban-korban lain, dalam hal ini anak-anak, mungkin juga suami, dalam kasus tertentu kita diundang untuk bisa menjadi pribadi yang menghadirkan damai, menjadi pribadi yang, kan saya nggak bisa,
paling tidak memediasi, menjadi pribadi yang mempertemukan nih, si pelaku nih, misalkan ini si korban nih, yuk ngobrol bareng aja dulu, ngomongin ada apa sih masalahnya. Nah, maka dari itu kembali kepada tema, pemimpin yang tidak adil menyengsarakan orang yang dipimpinnya. Jadi kalau tidak adil, pemimpin tadi tidak hanya secara struktural, tapi siapapun bisa memimpin. Kalaupun tidak organisasi, jabatan dalam hal ini tetapi dapat memimpin dirinya sendiri untuk menjadi penghadir keadilan. Dengan menghadirkan keadilan, itu menghadirkan juga damai sejahtera. Dan dalam bahasa tema kita, tidak menyengsarakan orang lain yang dipimpinnya atau bahkan orang yang di sekitarnya. Sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai anak-anak, dalam renungan kebaktian rumah tangga kita saat ini dan juga dalam kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan, diundang menjadi pribadi yang dapat memimpin diri sendiri untuk berbuat adil, untuk peka, untuk dapat merespon kalau ketidakadilan terjadi di sekitar kita. Dengan demikian tidak ada orang yang mengalami kesengsaraan atau penderitaan. Selamat menjadi pemimpin, Bapak Ibu saudara yang terkasih, dalam keluarga, dalam diri sendiri, dan juga di dalam jemaat, di dalam masyarakat. Dengan demikian, kita memenuhi panggilan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menunjukkan dirinya sebagai korban menderita di kayu salib. Dan utamanya kalau kita kembali kepada Yohanes pasal 18 ayat ke-37. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Jadi kita yang mendengarkan suara Tuhan diundang untuk menghadirkan kebenaran dari Allah itu bagi sesama. Selamat menjadi pribadi yang memimpin diri sendiri untuk berbuat adil sehingga tidak ada orang yang mengalami kesengsaraan. Sehingga kita kemudian mendengar perintah dari Allah untuk menjadi pemimpin yang menghadirkan kebenaran. Seperti Yohanes pasal 18 ayat ke-37. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian yang terkasih. Nah, Bapak Ibu sekalian yang terkasih, kita pun memiliki pertanyaan-pertanyaan. Nah, 2 pertanyaan ini pada kesempatan ini atau dalam renungan kebaktian rumah tangga Kamis 25 November 2021 kita akan mendengar juga apa yang menjadi respon peserta katekisasi persiapan CD, yakni perwakilannya pada hari ini ialah Monik, Carlos, Viana, dan Filia. Biasa saya menyebutnya atau memanggilnya demikian. Nah, untuk pertanyaan pertama, di dalam diskusi kita saat ini kita ditanya, sebagai warga GKP, bagaimana sikap kita atas tindakan-tindakan kriminalisasi terhadap korban kekerasan seksual atau seperti kasus yang dialami oleh Ibu Baik Nuril. Nah, untuk jawaban pertama, kita akan mendengarkan dari Monik dan Carlos secara audio. Untuk memudahkannya, kita dengarkan. Pertama-tama kita dengarkan dari Monik terlebih dahulu. Untuk pertanyaan nomor 1, menurut saya Pak Pendeta, menyikapi kasus Ibu Baik, kekerasan seksual adalah perbuatan serius yang menimbulkan trauma bagi korban dan keluarga sehingga butuh partisipasi masyarakat untuk mendukung korban. Sistem peradilan pidana telah gagal melindungi warga negara. Dari kasus ini kita dapat menyikapi adanya konteks ketidakjelasan pada batas kesusilaan dan tidak ada jaminan untuk melindungi Ibu Baik dari kekerasan seksual. Melindungi Ibu Baik dari kekerasan dan melapor, lalu menyusut UU ITE. Akan tetapi, UU ITE pun gagal menjelaskan rujukan pasal mana. Inilah sikap yang kita harus berikan baik kepada pemerintah dan kepada pihak berwenang, yaitu 1. Menelaah terjadinya penyimpangan dari korban ataupun pelaku. 2. Berani bertindak di saat kondisi tersebut. 3. Mencari fakta apa saja yang bisa dijadikan alat untuk melawan tindakan tersebut. Wah, terima kasih Monik atas penjelasannya. Jadi, dalam pertanyaan pertama,
Monik menjelaskan bahwa sebagai warga GKP bagaimana sikap kita atas tindakan-tindakan kriminalisasi terhadap korban kekerasan seksual itu. Dia pertama membicarakan perihal trauma korban, di mana setiap korban yang mengalami trauma, Monik menjelaskan ada perlu partisipasi dari masyarakat kepada korban, baik melalui perhatian dan lain-lainnya. Dijelaskan juga tadi oleh Monik bahwa korban ini sudah mengalami pergumulan karena secara pidana maupun undang-undang teknologi informatika belum begitu jelas dalam pasal-pasalnya, atau bagaimana untuk korban dapat menerima keadilan dari para pelakunya, atau kebalikannya, bagaimana para pelaku mendapat hukum. Juga dijelaskan oleh Monik bahwa perlu fakta-fakta untuk melawan tindakan kekerasan terhadap seksualitas, khususnya dalam pertanyaan pertama. Monik menjelaskan masyarakat, warga jemaat, dan kita sekalian diundang untuk berpartisipasi kepada korban. Partisipasi itu tadi melihat fakta-fakta dengan bantuan undang-undang pidana maupun penjelasannya dalam undang-undang teknologi informatika. Walaupun tadi Monik jelaskan ada beberapa titik yang masih gelap atau buram seperti itu. Kemudian kita juga mendengarkan jawaban pertanyaan pertama dari Carlos. Carlos, silakan menjawab nomor 1. Saya Pak Pendeta, untuk nomor 1, sikap kita itu memberikan empati. Yang kedua itu netral dan tidak menghakimi. Yang ketiga itu melaporkan kekerasan seksual yang terjadi kepada kepolisian atau ranah hukum. Yang keempat itu menyediakan waktu untuk mendengarkan keluh kesah si korban, supaya si korban ini menjadi terbuka dan menjadi nyaman terhadap lingkungannya. Yang kelima itu memberikan dukungan. Yang keenam itu membangun rasa hormat. Dengan sikap-sikap tersebut, Pak Pendeta, kita dilatih untuk menjadi seseorang yang mau peduli terhadap lingkungan dan mau membangun kasih terhadap sesama. Dan dengan kemuliaan Tuhan, kita berani untuk mengatakan kebenaran demi kebaikan seseorang. Karena apa yang kita lakukan merupakan suatu kasih dan kebaikan Tuhan. Karena itu, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih Tuhan, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Wah, terima kasih Carlos untuk jawaban pertanyaan pertama. Sebagai warga GKP, bagaimana sikap kita atas tindakan-tindakan kriminalitas terhadap korban? Carlos menjelaskan ada 5 poin, yakni berbicara empati, berbicara netral atau tidak menghakimi para korban. Itu yang kedua. Yang ketiga, untuk setiap korban itu kita membantu untuk melaporkannya kepada kepolisian atau ranah hukum. Selain itu, poin keempat, Carlos menjelaskan kita diundang untuk memberikan waktu mendengar apa yang menjadi pergumulan mereka, yakni para korban kekerasan seksualitas. Yang keempat. Yang kelima, berbicara dukungan bagi korban. Selain memberikan waktu, kita memberikan dalam hal lainnya, misalkan perhatiannya selain bantuan ranah hukum, mungkin juga soal keuangan, berbicara juga soal doa. Kita mendukung dalam doa. Dan paling bagian terakhir, poin ke-6 yang diceritakan oleh Carlos ialah kita memberikan rasa hormat kepada korban, bukan kepada pelaku. Rasa hormat itu supaya trauma, kembali kepada poin pertama, supaya empati. Tadi trauma yang dijelaskan Monik juga, dan Carlos menambahkan harus ada empati dengan memberikan rasa hormat. Nah, terima kasih Bapak Ibu sekalian, kita sudah mendengarkan jawaban dari Carlos dan Monik untuk pertanyaan pertama. Kemudian untuk pertanyaan kedua, kita bersama-sama diberi soal, yakni dalam melaksanakan kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan, hal-hal apa saja yang bisa kita lakukan untuk menyuarakan kebenaran dan keadilan, khususnya bagi korban-korban kekerasan berbasis gender seperti korban kekerasan seksualitas. Nah, untuk menjawab pertanyaan nomor 2 ini, kita akan dibantu oleh Viana dan Filia. Kita akan mendengarkan mereka. Pertama kita mendengarkan dari Viana terlebih dahulu untuk menjelaskan
jawabannya atas pertanyaan nomor 2. Silakan Viana menjelaskan kepada kita sekalian. Menurut saya Pak Pendeta, untuk nomor 2 jawabannya sebagai berikut. Hal yang bisa kita lakukan untuk menyuarakan kebenaran keadilan adalah melaporkannya kepada pihak yang berwajib agar pelaku dapat dihukum sesuai dengan aturan yang berlaku, serta melakukan unjuk rasa atau demo ke publik yang menyatakan anti kekerasan seksual terhadap perempuan, dan meminta pendampingan atau perlindungan yang cukup kepada pihak berwenang seperti Komnas Perlindungan Perempuan, serta kita dapat memberikan kontribusi terhadap korban yang mengalami kekerasan seksual baik verbal maupun non-verbal. Secara verbal yaitu dengan cara memberikan perlindungan hukum, dan secara non-verbal yaitu dengan cara memberikan perlindungan mental seperti ke psikolog. Dan tindakan selanjutnya yaitu memberi dukungan rohani sesuai dengan ajaran agama yang dianut oleh. Terima kasih Viana atas jawabannya. Nomor 2, apa sih yang perlu kita lakukan dalam melaksanakan kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan? Viana menjelaskan kita memiliki kewajiban untuk saling peduli, untuk rasa aktif dalam kampanye anti kekerasan, terus ada dukungan bagi korban atau pendampingan dalam bahasanya Viana. Kita mendukung melalui pendampingan bagi korban. Selain itu, kita juga berbicara kontribusi kepada mereka yang sedang mengalami pergumulan seksualitas itu, berkontribusi. Mungkin seperti apa saja, misalkan tadi ranah hukum, perhatian, seperti dijelaskan Carlos tadi dan dijelaskan juga Monik, kita membantu mereka untuk kehilangan traumanya. Kemudian juga kita dijelaskan oleh Viana bahwa ada cara bantuan paling utama melalui verbal, yakni kita menjelaskan aspek-aspek secara hukum bagi para korban, atau bahasa kalau tadi Viana berbicara verbal itu menjelaskan aspek hukum, kita mensosialisasikan apa yang dibutuhkan oleh para korban. Kemudian non-verbal juga Viana menjelaskan bahwa perlu ada perlindungan bagi para korban. Perlindungan secara apa? Secara mental. Untuk tidak kita kemudian, kalau bahasanya menghina atau membuli. Seperti itu. Ini menarik dari Viana untuk kemudian menjawab pertanyaan nomor 2. Kita juga akan mendengarkan jawaban dari Filia untuk pertanyaan nomor 2. Untuk Filia diberikan kesempatan untuk menjelaskan kepada kita. Menurut saya, Pak Pendeta, untuk nomor 2 jawabannya sebagai berikut. Tentunya perempuan yang menjadi korban utama dan orang yang paling dirugikan. Kekerasan seksual tidak hanya dilakukan secara fisik, namun juga bisa dilakukan secara verbal. Kekerasan seksual secara verbal biasanya dilakukan dengan menghina, merendahkan, atau bahkan mencemooh perempuan. Banyak dampak yang dirasakan oleh perempuan saat mereka mengalami pelecehan seksual, seperti adanya gangguan mental dan psikis. Menyuarakan kekerasan seksual adalah hal yang perlu dilakukan oleh korban. Namun pada saat perempuan mencoba menyuarakan kekerasan seksual yang mereka alami untuk mendapatkan dukungan, justru mereka seringkali disangka dan disalahkan. Hal ini menyebabkan korban kekerasan seksual merasa ragu untuk menyuarakan apa yang mereka alami dan tidak memiliki keberanian untuk melapor. Ada beberapa hal yang membuat perempuan korban kekerasan seksual enggan untuk menyuarakan apa yang mereka alami, yaitu tidak adanya dukungan, adanya trauma dan rasa malu, kurangnya perhatian akan kekerasan seksual, penyangkalan pengalaman korban, dan proses peradilan yang justru menyulitkan korban. Maka dari itu, hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menyuarakan kebenaran dan keadilan khususnya bagi para korban kekerasan seksual, yaitu membantu untuk memberikan dukungan serta menyuarakan kebenaran, mendemonstrasikan hukum kasus kekerasan seksual di negara ini semakin ditegakkan agar korban berhak mendapatkan keadilan, kebenaran, dan pemulihan dari kekerasan seksual yang menimpanya. Karena korban dan kebanyakan perempuan merasa terancam, terhina, dan direndahkan martabatnya akibat perilaku seksual yang tidak diinginkan. Dan untuk pelakunya sebaiknya dihukum sesuai peraturan perundang-undangan tentang kekerasan seksual agar setimpal dengan apa yang sudah dirasakan pada korban. Jadi bersuara atas kekerasan seksual adalah usaha untuk menjaga harkat kemanusiaan perempuan dan meneguhkan keadilan bagi korban kekerasan seksual. Atas penjelasannya yang benar-benar menambah wawasan kita bersama, apalagi dengan kalimat, saya tertarik dengan kalimat, terkadang nih para korban, ya Bapak Ibu saudara sekalian terkasih, tadi benar yang dikatakan Filia, untuk mendapat dukungan itu merasa takut. Mereka para korban, kata Filia, untuk jawaban kedua, pertanyaan nomor 2, korban itu pada takut. Mereka takut disalahkan. Misalkan apa, mungkin
disalahkan bicara seksualitas karena mungkin pakaiannya yang tidak menutup aurat, misalkan seperti itu. Jadi korban merasa takut untuk mengadu atau menceritakan pergumulan di mana dia menerima ketidakadilan seksualitas atau sebagai korban. Mendengarkan mereka, bukan menghakimi seperti itu. Jadi di jawaban dari Viana dan Filia kita dibantu untuk menjawab pertanyaan nomor 2. Tentu Bapak Ibu sekalian memiliki jawaban yang masing-masing. Bagaimana kita di hari 16 hari kampanye anti kekerasan terhadap perempuan memberikan waktu untuk memperhatikan mereka karena mereka sudah menjadi korban. Mereka yang menjadi korban pun sudah bergumul, sudah menderita, dan mereka juga merasa takut untuk bercerita, takut disalahkan. Kita mampu untuk kemudian mendengarkan apa yang menjadi pergumulan mereka pribadi lepas pribadi. Puji Tuhan, kita sudah mendengar jawaban baik dari Monik, Carlos, Viana, dan Filia untuk pertanyaan diskusi dalam renungan kebaktian rumah tangga. Nanti kita juga mendengarkan perwakilan dari peserta katekisasi persiapan CD di renungan berikutnya. Tetap dukung Bapak Ibu sekalian untuk setiap anak-anak jemaat di GKP Jati Asih semakin mengenal Tuhan dan pada akhirnya mengaku iman percaya di hadapan jemaat dan di hadapan Tuhan. Nah, sebelum kita bersama-sama menutup dalam renungan kita pada saat ini, kita akan membawa setiap pokok-pokok doa kita di dalam doa syafaat dan bersama-sama mengakhirinya dengan doa Bapa kami. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah yang maha baik, Allah yang mengasihi kami melalui perantara Tuhan kami Yesus Kristus, dan Allah yang tidak pernah meninggalkan kami oleh kuat dan kuasa Roh Kudus. Kami mengucap syukur ya Allah pribadi lepas pribadi di dalam pergumulan, baik karena keuangan, karena kesehatan, ataupun ada berbagai ketakutan kami atas virus corona ini ya Allah. Mampukan kami pribadi lepas pribadi untuk tetap kuat dan teguh. Khususnya kami terpanggil untuk menjadi pribadi yang merupakan pemimpin atas diri kami masing-masing untuk kemudian berlaku adil. Karena dengan kami berlaku adil atau menolak ketidakadilan itu, kami dapat menolong mereka yang mengalami kesengsaraan, mereka yang mengalami pergumulan. Mampukan kami pribadi lepas pribadi untuk menjadi berkat seperti penjelasan atau jawaban baik dari Monika, Carlos, Viana, dan Filia sudah menderita atau mengalami kesengsaraan karena mengalami ketidakadilan secara seksual dan bahkan keterbatasan untuk memperoleh keadilan. Mampukan kami pribadi lepas pribadi Tuhan untuk menjadi berkat bagi mereka. Karena kami percaya Tuhan lebih dahulu memberkati kami dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Ya Allah yang maha baik, dalam renungan kebaktian rumah tangga secara online ini, bersama-sama kami mendukung dalam doa bagi mereka yang sedang dalam kondisi sakit ataupun dalam proses pemulihan. Mereka yang kami sebutkan di dalam hati kami dan kami doakan bersama-sama, yakni untuk Ibu Dorce L. Sosialisa. Dalam kondisi sakitnya Tuhan selalu jamah dan memberikan proses kesembuhan, kemudahan dalam medical ataupun penanganan medisnya ya Allah. Kami berdoa juga untuk Bapak Richard Manulang, Bapak Makmur Sianturi, Bapak Kamsan Sitorus, Bapak Bilpen Manulang, Ibu Ruth Lina Barus, Ibu Marlia Tambunan, Ibu Penatua Rista Parede. Dalam proses pemulihan mereka pribadi lepas pribadi, Tuhan saja yang memberikan semangat dan berikan kesehatan. Kami berdoa juga untuk keluarga di antara mereka juga tetap saling mendukung, baik di dalam doa dan perhatian dan lain-lainnya. Tuhan saja yang memberkati mereka lagi dan lagi agar anggota keluarga mereka semakin semangat untuk pulih dan sembuh. Di saat yang bersamaan kami juga mengucap syukur Tuhan telah menambahkan usia bagi pribadi lepas pribadi yang kami dukung dalam doa, mereka yang sedang berulang tahun. Kami berdoa untuk Ibu Temstina Tampu Bolon, Saudara Lino Kuis Ibran Lumban Gaul, Ananda Krishna Luhut Sihar Napitupulu,
Bapak Bondan Indra Prakarsa Aceh. Tuhan, kami mengimani tidak saja pertambahan usia, Tuhan juga menambahkan berkat-berkat di dalam kehidupan mereka, baik kesehatan, baik prestasi dalam pendidikan ataupun pekerjaan, kesukacitaan, dan kami percaya apapun menjadi pokok-pokok doa mereka di usia bertambah ini di ulang tahun mereka, Tuhan saja yang mendengarkan dan mengabulkan. Utamanya memberikan iman pengharapan selalu untuk tetap bersemangat, untuk tetap bersyukur juga kepada Allah. Allah yang Maha Baik, kami juga mendukung dalam doa untuk dua keluarga di dalam persekutuan Gereja Kristen Pasundan Jati Asih, yakni untuk keluarga Ibu Sri Wahyuni Lumban Raja dan keluarga Ibu Surarti. Tuhan berkati kesehatannya, kesukacitaan, keamanan. Tuhan berkati baik sebagai orang tua, sebagai anak, menantu, bahkan cucu-cucu. Tuhan berkati agar di tengah-tengah keluarga, dua keluarga tersebut ada selalu sukacita dan menjadikan mereka berkat bagi sesama. Kami juga mendukung dalam doa untuk setiap pribadi dalam penatua, baik juga sebagai pengawas perbendaharaan jemaat, komisi pembantu setempat, guru TK, unit TK, peserta para didik atau anak-anak TK, komisi kategorial maupun non-kategorial. Tuhan berkati lagi dan lagi dan jauhkan kami dari marbahaya dan penyakit apapun. Kami juga berdoa untuk Majelis Sinode Gereja Kristen Pasundan. Kami juga berdoa untuk badan-badan pelayanan, berdoa untuk BP Klasis. Kami berdoa juga untuk keluarga pendeta dan keluarga pendeta emeritus. Ya Allah yang Maha Baik, kami juga mendukung dalam doa untuk Bapak Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin. Kami berdoa dari aparatur tertinggi hingga yang terendah sekalipun. Kami mengingat juga tim kesehatan, tim keamanan dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini. Ya Allah, kami sebagai warga Indonesia dan dunia dapat memutus penyebaran virus corona ini dengan tetap mematuhi protokol kesehatan dan tetap menjaga imun ataupun kesehatan kami. Kami juga berdoa untuk Indonesia dijauhkan dari bencana alam, dijauhkan dari kerusuhan, intoleransi umat beragama. Kami percaya juga Tuhan untuk Indonesia ini lebih baik lagi dan lagi. Dan di mana Indonesia semakin baik, kami percaya kehidupan kami baik sebagai keluarga maupun jemaat semakin merasakan berkat Tuhan. Ya Allah yang baik, mampukan kami sebagai pemimpin yang kemudian bersikap dan bertindak adil untuk kembali memberikan perhatian bagi mereka yang sedang mengalami kesedihan, pergumulan atau kesengsaraan. Mampukan kami menjadi pemimpin, ya Allah yang Maha Baik. Kami berdoa juga untuk setiap pergumulan kami, baik dalam kesehatan, pekerjaan, apa yang menjadi kerinduan kami, baik partner kehidupan, buah hati, prestasi pekerjaan, dan lain-lainnya yang kami bawa di dalam doa. Kami tahu ya Allah untuk setiap pokok-pokok doa kami ini jauh daripada sempurna. Untuk itu kami menyempurnakannya seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Demikian kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mempunyai orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih, kita telah membawa setiap pokok-pokok doa kita, merenungkan firman Tuhan, membaca Alkitab dan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kepada kita yang rindu memberikan persembahan dapat dihimpun atau melalui transfer ke bank rekening bendahara jemaat yang tertera pada warta. Sekali lagi, Bapak Ibu sekalian, dalam kebaktian rumah tangga melalui renungan online ini, kita dipanggil untuk menjadi pemimpin untuk menunjukkan keadilan bagi mereka yang mengalami pergumulan, bagi mereka yang sedang menghadapi kesengsaraan, dengan cara memimpin diri kita, menghadirkan damai sejahtera bagi mereka, memimpin keluarga kita, lembaga kita, organisasi kita untuk lebih baik lagi dan lagi. Saya percaya Tuhan memberkati kita. Selamat menjadi pribadi lepas pribadi yang menunjukkan keadilan bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati. Amin.